ABS bisa. Baik. Insya Allah akan ada selalu ada rekamannya dan ada backupnya. Begitu. Kemudian ya begitu. Bagi yang tidak bisa hadir nanti tinggal disimak saja rekamannya. Allahu ta'ala. Semuanya udah masuk grup WA ya? Udah ngisi formulir yang saya kirim? Udah semuanya? Diisi semuanya ya? Baik peserta karantina maupun agam. Diisi semuanya. Nanti buat absensi sebetulnya itu. Cuma karena tadi datanya belum masuk semua, jadi saya belum bikin absensinya. Nanti ada absensinya, daftar hadirnya. Begitu. Baik, demikian pengantar untuk kesempatan kali ini. Sebelum kita maju ke materi pertama, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Gak akan ada gambarnya lah ini, belum colokin. Ada yang tanyakan? Jelas ya insya Allah untuk sistem pembelajaran. Untuk ujian bagaimana? Ujian nanti, ujian teori lewat Google, biasa Google Drive. Pilihan ganda saja, gak usah ribet-ribet. Adapun ujian praktek langsung dengan saya. Begitu. Ada belum? Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz. Ada yang tanyakan? Silakan. Nah, maaf Ustaz, saya baru masuk tadi, jadi pas di WA di grup WA tadi agak kebingungan masuknya. Ternyata harus pakai apa namanya, pakai HP. Jadi agak ketinggalan informasi tadi di awal. Kalau misalnya yang kurikulumnya Ustaz yang di WA itu ya Ustaz ya, yang di karantina agam 2. Iya betul. Setiap Itu ada jadwal-jadwalnya kan ya? Iya. Baik. Nah, kalau misalnya Ustaz, ini kita kan kendala misalnya yang online ini kan misalnya untuk di yang pagi banget tuh Ustaz, yang di jam 5 sampai jam 6. Nah, misalnya kita itu nggak bisa hadir di kelas itu. Kira-kira Ustaz untuk ininya bagaimana Ustaz, solusinya Ustaz? Solusinya kalau untuk setorannya gitu, pengen setoran. Iya kan itu jadwalnya kalau ngelihat kurikulum itu begitu Ustaz. Betul. Jadi kalau untuk setoran apabila tidak bisa pada subuh maka silakan langsung hubungi Ustadz Fayed. Jadi janjian langsung dengan beliau. Ketika beliau bisa kosong menerima jadwal seperti misalnya di sela-sela waktu istirahat. Kita jam 8 sampai jam 10 misalnya jam 10 istirahat nih. Ya. Itu bisa kalau mau setoran. Tapi paling ya langsung setoran, nggak ada talqin dulu begitu kan. Nggak ditalkin dulu, nggak baca bareng-bareng dulu begitu. Jadi langsung setoran saja. Karena untuk baca bareng-barengnya di waktu ba'da subuh. Begitu. Jadi untuk setorannya tetap bisa atau di akhir-akhir pekan ketika waktu liburan. Begitu. Tapi diusahakan setiap hari ya supaya bisa dicicil. Supaya bisa dicicil dari awal sampai akhir. Begitu. Untuk matan yang dihafalnya berarti dari yang matan Mabadi ya Ustaz ya? Iya, Mabadi 27 bait. Yang tadi PDF-nya sudah dibagikan. Untuk yang akhwat nanti kalau sementara sih penanggung jawabnya masih sama Ustadz Fayed, tapi kalau memang nanti Ustadz Fayednya tidak bisa atau dari pihak pesertanya lebih nyaman dengan musyrifah, insya Allah nanti bisa dengan Ustadzah Syania. Kayaknya belum masuk beliau ya di grup. Nanti saya masukin di Ustadzah Syania. Kemarin sudah bisa minta bantuan sama beliau, jadi bisa insya Allah untuk membimbing. Kalau untuk talaki Al-Quran 2 orang, dengan saya dan dengan Ustadz Haikal. Begitu. Kalau untuk setoran hafalan dengan Ustadz Fayed, tapi kalau misalnya peserta akhwat lebih nyaman dengan akhwat, nanti bisa dengan Ustadzah Syania. Jadi kalau talaki Al-Quran itu cuma 2 orang, Ustadz Haikal dan saya. Begitu. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Silakan, ini tanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan. Izin Ustaz, untuk matan membadi ilmu tajwid ini nanti di ujian juga kah? Di ujian prakteknya Ustaz di akhir Ustaz? Ujian prakteknya hanya baca Al-Fatihah.
Ujian prakteknya hanya baca Al-Fatihah. Hafalannya bagaimana? Hafalannya diujikan, tetapi tidak menjadi syarat mutlak. Tidak menjadi syarat mutlak. Hanya saja yang bisa menyetorkan matan dari awal sampai akhir nanti akan ada ijazah tertulisnya bahwa telah menyetorkan matan Mabadi Ilmu Tajwid. Begitu. Oke Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Yang pasti nanti dalam teori bisa jadi pertanyaan-pertanyaannya bukan bisa jadi, akan sangat mungkin pertanyaannya itu ngambil dari sini begitu. Apa makna bait ini misalnya begitu. Tapi bukan hafalannya, pemahamannya. Saya nggak akan nanya misalnya bait ketiga apa, nggak akan nanya begitu. Karena itu nggak terlalu penting. Jadi pemahaman terhadap matannya kalau untuk teori dan praktek. Prakteknya apa? Prakteknya hanya baca Al-Fatihah sekali lagi. Prakteknya hanya baca surah Al-Fatihah saja. Begitu ya. Tapi kalau memang bisa memungkinkan, terutama buat santri agam nih. Kalau santri agam saya harapnya bisa hafal. Ya, bisa hafal matannya karena nanti akan diajarkan kembali. Demikian. Jadi walaupun tidak hafal, bisa tetap ikut ujian, bisa. Bisa tetap ikut ujian. Demikian. Minimalnya ada yang dihafal lah. Entah 5-10 bait begitu, jangan sampai nggak ada sama sekali ya. Insya Allah. Demikian. Ada yang tanyakan kembali, dipersilakan. Cukup ya? Baik. Apabila demikian kita langsung maju saja ke matan. 2-3 hari selesai insya Allah. Insya Allah. Matan nomor 1 sampai nomor 7 ini adalah muqaddimah, pembukaan yang kami ambil dari kitab Thayyibah. Dari kitab Thayyibatun Nashr. Kitab apa? Thayyibatun Nashr. Thayyibatun Nashr. Thayyibatun Nashr. Thayyibatun Nashr itu kitab apa? Kitab 10 qiraat. 1000 bait yang membicarakan qiraat 10. Ditulis oleh siapa? Thayyibatun Nashr. Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Ini Alfiyah. Kenapa disebut Alfiyah? Karena 1000 bait. Alfiyah fil qiraat. Alfiyah fil qiraat. Alfiyah dari kata alf. Alf itu 1000. Jadi dia Alfiyah fil qiraat. Thayyibatun Nashr sendiri merupakan ringkasan dari kitab An-Nashr. Atau judul aslinya Nashrul Qiraatil Ashr. Nashrul Qiraatil Ashr. Itu kitab An-Nashr. Jadi ringkasan dari An-Nashr. Thayyibatun Nashr adalah ringkasan dari An-Nashr. Saya ambil pembukaannya untuk membuka matan ini. Apa alasannya? Banyak nasihat. Alasannya itu. Banyak nasihat di pembukaan. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah tahu maknanya. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maha pengasih maksudnya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh makhluknya. Untuk seluruh makhluknya di dunia menurut kebanyakan ulama. Jadi kalau misalnya ada orang-orang kafir yang banyak berbuat baik, kan suka ada yang nanya, dapat pahala nggak? Orang kafir berbuat baik. Dapat pahala nggak? Orang kafir berbuat baik dapat pahala nggak? Hah? Hah? Dapat pahala nggak, Nurin? Enggak. Tapi dapat balasan nggak? Dapat balasan. Cuma balasannya hanya di dunia. Balasannya hanya di dunia saja. Sebagian ulama yang lain mengatakan ada juga di akhirat, tapi bukan berupa pahala. Terus berupa apa? Berupa pengurangan atas siksa. Jadi kebaikan orang kafir bisa jadi bermanfaat di akhirat menurut sebagian ulama, tapi bukan berupa pahala, tapi pengurangan terhadap siksa. Yang asalnya siksaannya itu sangat berat, jadi berat. Yang asalnya berat, jadi agak berat, begitu kurang lebih. Ya. Adapun Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kaum
muslimin atau orang-orang beriman saja. Adapun Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman saja. Begitu. Baik di dunia maupun di akhirat. Dan khususnya di akhirat. Khususnya di akhirat. Allahu a'lam bissawab. Disunahkan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim setiap sebelum mengatakan sesuatu atau menuliskan sesuatu. Hukumnya sunnah. Dengan syarat apa yang akan dikatakan, yang ditulis atau yang dilakukannya adalah perkara yang baik atau perkara yang mubah. Perkara yang apa? Mubah. Dalilnya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' au abtar. Segala perbuatan baik apabila tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka akan terputus keberkahannya. Saya ulangi, hadisnya segala perbuatan baik apabila tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka akan terputus atau terputus keberkahannya. Begitu. Lalu bagaimana kalau ada orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sebelum melakukan sesuatu yang buruk? Apa hukumnya? Kan kalau melakukan sesuatu yang baik sunnah, atau sesuatu yang mubah itu sunnah. Makan, minum mubah. Maka disunahkan bismillahirrahmanirrahim dengan lafal bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau sesuatu yang akan dilakukan akan yang diucapkannya buruk? Tetap dianjurkan baca bismillah enggak? Kalau misalnya baca bismillah berkurang enggak dosanya? Dosa keburukannya? Hah? Misalnya ada orang masih senang main judi. Dia tahu nih kalau judi dosa. Tapi dia baca bismillah. Pertama, supaya anggapan dia, supaya dosanya berkurang. Yang kedua, supaya menang judinya, gitu, misalnya. Gitu. Ya Allah, saya tahu judi dosa, tapi saya nggak punya uang, misalnya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cekrek, pencet gitu kan. Nah kira-kira, berkurang nggak dosanya? Enggak. Yang ada justru nambah. Oh kok nambah? Kenapa nambah? Karena membaca basmalah sebelum yang buruk haram. Membaca basmalah sebelum melakukan perbuatan yang buruk itu haram. Begitu. Membaca basmalah sebelum yang makruh, makruh. Membaca basmalah sebelum yang haram, haram. Jadi dosanya dua. Dosa judi sama dosa baca basmalah sebelum judinya. Begitu. Beda sama kalau berbuat baik. Jadi sunnah. Apakah ada bismillahirrahmanirrahim yang wajib? Wajib dilakukan baca basmalah. Kapan baca bismillah menjadi wajib? Kalian tahu nggak? Kapan kita kalau nggak baca basmalah itu haram? Dosa. Harus baca basmalah kapan? Sebelum Al-Fatihah. Bukan sebelum Al-Fatihah sebelumnya. Karena Pada dia saat bagian dari baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Saat baca Al-Fatihah di dalam sholat. Saat baca Al-Fatihah di dalam sholat. Karena bismillahirrahmanirrahim menurut jumhur, menurut mayoritas ulama adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Sehingga kalau ada orang yang tidak baca basmalah, maka dia berdosa. Sholatnya tidak sah. Begitu. Baik, ini adalah bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kebiasaan para ulama. Setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka membaca alhamdulillah. Apa alasannya? Ya karena demikianlah Al-Qur'an. Al-Qur'an begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, karena Al-Qur'an. Yang kedua, karena ada hadis. Kullu amrin la yubda'u fihi bilhamdilillah fahuwa aqta. Kok mirip dengan yang tadi hadisnya ya? Mirip. Kalau yang tadi, segala perbuatan baik, kalau tidak dimulai dengan basmalah, terputus rahmatnya. Hadis yang kedua, segala perbuatan baik, kalau tidak dimulai dengan hamdalah, terputus juga rahmatnya.
Begitu. Maka para ulama menggabungkan kedua hadis. Oh, maksudnya hamdalah ini dibaca setelah basmalah. Apa artinya alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Jadi memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu pakai ha bukan pakai ha. Karena kalau alhamdu segala kematian. Alhamdu segala kematian. Alhamdu segala kesedihan. Beda, hati-hati. Alhamdu segala puji. Kenapa kita katakan segala puji bagi Allah? Segala puji. Berarti kan semua pujian itu buat Allah. Karena segala macam kebaikan, keindahan, kesempurnaan hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Alhamdulillah. Lillahil hamd. Alhamdulillah. Setelah memuji, baca basmalah, baca hamdalah, maka kemudian dianjurkan bagi kita bersolawat. Ini kebiasaan yang mesti kita juga lakukan. Jadi sebelum ngomong, sebelum khutbah, pidato, nulis, biasakan baca basmalah, hamdalah, dan juga sholawat. Sholawatnya kayak gimana? Bebas. Kalau di sini, wa shalla rabbuna ala nabiyyil mustafa habibuna wa alihi wa sahbihi wa man tala kitab rabbina ala ma anzala. Sholawatnya. Wah Ustaz, itu sholawat dari mana itu Ustaz? Riwayatnya siapa? Wah, ini riwayatnya Ibnul Jazari sendiri. Berarti kita boleh dong bikin susunan sholawat sendiri. Boleh nggak? Jawabannya? Ya boleh. Jawabannya boleh, tidak masalah. Kita bikin sholawat apa misalnya? Oh, saya pengen bikin sholawat asygil. Tahu sholawat asygil? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Boleh berarti salat begitu? Boleh, silakan. Enggak masalah. Ustaz, ada kiai saya bikin salat apa? Salat Badar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Boleh nggak begitu? Boleh. Ustaz, saya baca kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i. Ada solawat. Kayak gimana solawatnya? Allahumma sholli afdalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Boleh begitu? Boleh. Ustaz, saya lihat kitab-kitab para ulama, ada yang disebut salawat nariyah. Boleh nggak? Boleh, silakan. Ada yang disebut salawat syifa. Silakan. Jadi salawat itu boleh dengan kalimat apapun, yang penting ada unsur salawat kepada Nabi SAW. Tapi ingat, tidak semua lagu Arab itu salawat. Ini penting. Karena banyak orang yang nggak bisa bahasa Arab, mengira setiap lagu Arab itu sholawatan. Padahal lagunya lagu cinta. Padahal lagunya lagu tentang anak-anak muda yang lagi putus sama pacarnya. Dikira sholawatan. Dinyanyiin di masjid. Ini bahaya. Ini bahaya. Tidak setiap lagu Arab itu sholawatan. Emang Ustaz, lagu Arab ada lagu-lagu cinta juga? Oh banyak. Grup metal aja ada pakai bahasa Arab. Gak tau grup metal. Ada grup metal. Ada grup rap, hip hop. Bahasa Arab ada. Gak semua yang berbahasa Arab itu sholawat. Kapan disebut sholawat? Kalau ada unsur sallallahu ala Muhammad. Ada unsur itu. Ada unsur bersolawat, mendoakan, mengagungkan, menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafalnya bagaimana? Bebas. Tapi para ulama sepakat. Yang paling baik adalah salawat yang diajarkan Nabi. Apa itu? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lebih bagus lagi dilanjutin. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Yang sering disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Kenapa salawat ini salawat terbaik? Karena hanya salawat ini yang diterima di dalam salat. Salawat yang lain gak ada.
Oh berarti kalau lagi sholat, baca sholawatnya nggak boleh yang lain? Nggak boleh. Kalau lagi sholat, hanya satu versi saja yang boleh dibaca di dalam sholat. Tapi di luar sholat, bebas. Di luar sholat bebas, mau pakai apapun bebas. Makanya kalau kita lihat kitab-kitab para ulama, redaksi sholawatnya beda-beda. Begitu ya, nggak masalah. Demikian. Afwan yang tidak berkepentingan, mohon mikrofonnya dimatikan ya. Baik, sholawat. Wasalla. Sholla itu artinya adalah doa secara bahasa. Asal katanya sholawat. 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 Cuma orang-orang Arab berat mengucapkannya jadi shola. Sholla berdoa. Rabbuna, Tuhan kami berdoa. Kan Tuhan gak mungkin mendoakan. Doakan sama siapa? Doakan meminta. Masa Allah meminta sama siapa? Maka kalau sholawat datang dari Allah artinya apa? Bukan doa. Masa Allah mendoakan? Enggak kan? Berarti kalau sholawat datang dari Allah artinya apa? Memberikan kasih sayang dan ampunan. Jadi kalau Allah bersolawat kepada Nabi, maka berarti Allah maksudnya memberikan kasih sayang dan ampunan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memangnya Allah bersolawat kepada Nabi? Allah bersolawat kepada Nabi enggak? Hah? Iya. Mana dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Satu-satunya ibadah yang Allah melakukan. Allah nyuruh kita salat enggak? Nyuruh kan? Tapi Allah salat enggak? Ngapain Allah salat? Allah nyuruh kita puasa? Tapi Allah puasa enggak? Allah nyuruh kita haji? Allah haji enggak? Enggak. Allah nyuruh kita salawat, tapi Allah salawat enggak? Oh. Tapi Allah salawat, bahkan Allah duluan yang salawat. Seakan-akan bilang sama kita, "Oi manusia, Allah sama malaikat aja bersalawat. Ente kenapa pada malu salawat?" Kurang lebih begitu. Kasarnya begitu, terjemahan kasarnya. Allah sama malaikat aja bersalawat sama Nabi. Kenapa ente pada enggak mau salawat? Kenapa pada malas salawat? Kurang lebih begitu. Maka bersolawatlah sebanyak-banyak. Kenapa kita mesti bersolawat? Karena solawat yang kita ucapkan buat Nabi itu akan membuat kita diberikan solawat 10 kali lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya kalau kita banyak bersolawat itu buat kita sendiri. Begitu. Wasalla Rabbuna. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat, ampunan, dan kasih sayang kepada alan Nabi. Kepada Nabi Al-Mustafa. Siapa Nabi Al-Mustafa? Al-Mustafa artinya apa? Berasal dari kata sofa. Murni. Terpilih. Yang udah disaring. Ya. Berarti Mustafa itu yang terpilih. Yang terpilih. Al-Mustafa artinya yang terpilih. Siapa Nabi yang terpilih? Ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu dari mana Nabi yang terpilih adalah Muhammad? Karena Nabi sendiri yang bilang, Allah telah memilih Ismail dari keturunan Ibrahim dan Allah telah memilihku dari keturunan Hashim, begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habibuna, apa Habibuna? Habib apa Habib? Apa artinya Habib? Kekasih. Nabi Muhammad yang kami cintai. Itu maksudnya Habibuna, kecintaan kami, kekasih kami. Jadi ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan bersolat kepada beliau. Wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibuna. Kenapa kok harus ada kata habibuna, Ustaz? Karena almar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan senantiasa bersama dengan orang yang dicintainya. Mudah-mudahan ketika kita mengatakan kita cinta pada Nabi Muhammad, mudah-mudahan nanti di akhirat Allah mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad. Itu harapannya. Ini bait pertama. Ada yang tanyakan? Bait pertama dipersilakan. Basmalah dan bait pertama. Kalau ada yang tanyakan langsung aja ya. Langsung angkat tangan yang di sini, langsung tulis di komentar juga boleh. Wa alihi, dan juga kepada keluarganya.
Al itu artinya keluarga. Al artinya keluarga. Ali Imran berarti apa artinya? Keluarga Imran. Bukan keluarga Al Imran. Ada bagi orang yang nerjemahin keluarga Al Imran, bukan. Al artinya keluarga. Imran, Imran, keluarga Imran. Alihi, keluarganya. Keluarganya siapa berarti? Keluarganya Nabi. Maka sholawat ini selain ditujukan kepada Nabi juga kepada keluarganya Nabi. Pertanyaannya, keluarga Nabi itu siapa? Keluarga Nabi itu siapa? Keluarga Nabi siapa? Keluarganya Nabi itu siapa aja? Hah? Ada yang tahu? Siapa? Keluarganya Nabi siapa aja? Abdullah itu siapa? Abdullahnya siapa? Keluarganya Nabi itu siapa? Yang dimaksud keluarganya Nabi siapa? Seluruh keturunannya aja. Dan pengikutnya. Tergantung konteks. Tahu konteks nggak? Konteksnya tergantung. Tergantung maksudnya lagi apa. Kalau kita lagi ngomongin sholawat, sholawat itu kan doa. Sholawat itu kan doa. Maka yang disebut keluarga Nabi dalam doa adalah seluruh kaum muslimin. Seluruh muslimin. Seluruh muslimin. Kenapa seluruh muslimin? Supaya seluruh orang Islam dapat doa. Alasannya itu. Jadi seluruh muslimin. Sehingga kalau kita lagi bersolawat, kita lagi solawat nih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka ketika nyebut ali Muhammad, niatkannya buat siapa? Seluruh muslimin. Seluruh muslimin. Kenapa? Karena kalau kita mendoakan satu orang muslim, maka malaikat akan mendoakan kita dengan doa yang sama. Ya, bayangin kalau misalnya kita doain seluruh kaum muslimin. Berapa banyak doa yang kembali kepada kita dari malaikat. Begitu. Jadi kalau kita lagi doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka kita niatkan alinya di sini siapa? Seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslim tanpa terkecuali. Seluruh kaum muslim. Ini kalau maksudnya lagi doa. Tapi kalau kita buka buku fikih, misalnya kita buka buku fikih, ngaji fikih misalnya nih. Terus di sana ada tulisan dalam buku fikih, apa tulisannya? Keluarga Nabi dilarang menerima zakat atau sedekah. Keluarga Nabi dilarang menerima zakat atau sedekah. Gara-gara kita belajar di sini keluarga Nabi adalah seluruh kaum muslimin. Wah, orang Islam gak boleh menerima zakat atau sedekah dong. Kalau dalam bab fikih, maka yang dimaksud keluarga Nabi siapa? Ahlul baitnya Nabi. Pertanyaan, siapa ahlul bait? Siapa ahlul bait? Maka kalau dalam bab fikih yang dimaksud keluarga Nabi adalah keluarganya atau anak keturunannya Hashim dan anak keturunannya Muttalib. Dua. Anak keturunan Hashim dan anak keturunan Muttalib. Anak keturunan Hashim dan anak keturunan Muttalib. Hashim dan Muttalib. Hashim dan Muttalib itu kakak adik. Hashim dan Muttalib kakak adik. Kakeknya Nabi Muhammad siapa namanya? Hah? Siapa? Abdul Muttalib anaknya siapa? Anaknya Hashim. Nah ini Hashim. Ayahnya Abdul Muttalib. Hashim ini ayahnya Abdul Muttalib. Muttalib sendiri nama dari saudaranya Hashim. Pertanyaan, kenapa anaknya Hashim disebut Abdul Muttalib? Itu nama asli bukan? Kakeknya Nabi Muhammad namanya siapa tadi? Abdul? Nama asli bukan itu? Nama asli bukan? Bukan. Itu julukan. Hambanya Muttalib itu julukan. Nama aslinya siapa? Ada yang tahu nggak? Nama aslinya Abdul Muttalib. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Gak pernah baca sirah, sirah Nabawiyah. Nama aslinya Syaibah. Syaibah. Kenapa dikasih nama Syaibah? Karena waktu lahiran rambutnya agak putih kayak uban. Syaibah, beruban.
Syaibah artinya beruban. Syaibah. Hashim punya anak Syaibah. Tapi Hashim keburu meninggal dunia. Waktu Syaibah masih kecil. Maka akhirnya Syaibah diurus oleh pamannya. Siapa pamannya Syaibah? Siapa berarti pamannya Syaibah? Perhatikan. Syaibah anak siapa? Anak Hashim. Hashim punya saudara siapa? Muttalib. Berarti pamannya Syaibah siapa? Muttalib. Berarti Muttalib. Muttalib lah pamannya Syaibah. Syaibah waktu kecil diurus sama Muttalib karena Hashim sudah meninggal dunia. Kemudian orang-orang sering ngeliat Syaibah ini kok ngebantuin Muttalib padahal bukan anaknya gitu. Tapi orang-orang nggak tahu dia ini ponakannya. Jadi ngeliat Syaibah ini rajin. Jadi kalau misalnya Muttalib mau pergi kemana, beres-beresin kudanya, nyekat-nyekatin kudanya, nyiap-nyiapin barang-barangnya. Kata orang, ente Abdul Muttalib. Maksudnya apa? Engkau hamba sahayanya Muttalib, dikiranya budaknya Muttalib. Bukan, saya ponakannya. Tapi orang-orang terlanjur mengira dia budaknya Muttalib. Orang-orang Arab terlanjur mengira dia budaknya Muttalib. Makanya disebut Abdul Muttalib. Apa artinya? Budaknya Muttalib. Kata Muttalib, "Oi, ini bukan budak saya. Ini ponakan saya." Tapi tetap orang-orang Arab udah terlanjur terkenalnya itu namanya. Sampai tua, sampai kakek-kakek, sampai punya cucu Nabi Muhammad tetap disebut Abdul Muttalib. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan seluruh keluarga beliau, baik dari keturunan Hashim maupun dari keturunan Muttalib, dua-duanya ahlul bait yang tidak boleh menerima zakat atau sedekah. Mereka adalah ahlul bait. Nah, Muttalib punya anak keturunan, kemudian lahirlah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i keturunan Muttalib. Imam Asy-Syafi'i keturunan Muttalib. Makanya beliau ahlul bait. Imam Asy-Syafi'i itu ahlul bait. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang sekarang Habib-Habib asli enggak? Ya bisa asli bisa enggak. Begitu, bisa asli bisa enggak. Jadi sekarang keturunan Habib masih ada. Banyak keturunan Habib masih banyak. Jadi enggak setiap Habib itu langsung dikatakan palsu. Atau sebaliknya setiap Habib langsung dikatakan asli. Ya, enggak. Itu mah urusan mereka. Asli atau enggak mah urusan mereka. Kita bukan itu urusannya. Kalau mereka memang asli ya berarti enggak boleh nerima zakat atau sedekah gitu aja. Kalau mereka memang palsu ya itu urusan mereka sama Allah. Nipunya kan, bukan urusan kita. Yang pasti setiap ulama mau Habib mau bukan kita hormati. Ya. Mau Habib mau bukan harus kita hormati. Jadi jangan sampai kemudian gara-gara masalah nasab ini, wah dia ulama besar, ngakunya Habib, kan dia nggak ngaku Habib. Dia tahu dari orang tuanya keturunan Nabi gitu kan. Gara-gara itu tidak diakui kapasitas keilmuan, ini keliru. Karena banyak ulama-ulama besar yang memang keturunan Ba'alawi, keturunan Ba'alawi, yang katanya nasabnya batal, Tapi kita nggak ngomongin itulah. Intinya zaman sekarang keluarga Nabi masih ada sampai hari kiamat nanti. Sampai menjelang hari kiamat ada namanya Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad dari cucu beliau Hasan. Cucu beliau yang terkenal Hasan Husain. Nah, cucu beliau yang namanya Hasan ini punya keturunan, nanti di akhir zaman keturunan asli beliau yang nggak perlu tes DNA lagi gitu ya. Nanti keturunan beliau namanya Muhammad bin Abdullah. Itulah Imam Mahdi. Kapan munculnya Imam Mahdi? Wallahu a'lam. Nggak usah buru-buru, nggak usah doa buru-buru kayak udah siap aja kiamat gitu. Belum tentu juga menang lawan Dajjal antum. Bisa jadi kalau udah Dajjal muncul antum ikut Dajjal gitu kan. Iya bisa jadi kan. Nauzubillah. Begitu. Baik. Itu ahlul bait. Berikutnya, salawat juga disampaikan pada siapa? Wasahbihi. Apa sahab? Sahab itu sahabat. Suhbah. Suhbah itu apa sih? Selalu menemani. Maka orang yang selalu kemana-mana bareng disebut sahib. Sahabat. Sahiban ente ya, sahib. Sahib itu adalah teman. Atau sahabat. Teman dekat. Kalau kita bilangnya sahabat karib. Karib dari kata apa? Qarib, sahabat dekat. Suhbah qaribah. Sahabat karib.
Sahabat Nabi, pertanyaan, siapa yang disebut sahabat Nabi? Siapa yang disebut sahabat Nabi? Abu Bakar, Umar, Utsman, ya tahu itu sahabat. Tapi masa harus sebutin semuanya? Sahabat Nabi ada 100.000 jumlahnya kurang lebih. Sahabat Nabi ada 100.000 jumlahnya kurang lebih. 100.000. Pertanyaannya, yang disebut sahabat itu siapa sih? Kapan seseorang disebut sahabat Nabi? Apakah yang pernah ngaji sama beliau, yang pernah setoran sama beliau, atau yang kayak gimana? Seseorang disebut sahabat Nabi. Yang pertama, yang pernah bertemu Nabi dalam keadaan Islam. Inilah sahabat Nabi. Berarti Abu Jahal sahabat Nabi bukan? Kan. Abu Lahab yang ngurus Nabi Muhammad juga, pamannya, sahabat bukan? Bukan. Kenapa? Nah, kafir. Kan syaratnya tadi apa? Bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam. Jadi sahabat Nabi adalah siapa saja yang pernah bertemu Nabi dalam keadaan Islam. Walaupun ketemunya cuma sekali. Walaupun ketemunya dari jarak jauh, melihat Nabi. Dari jauh. Enggak salaman, ngelihat doang. Tapi itu tetap disebut sahabat. Dan matinya dalam keadaan Islam. Jadi syaratnya 2. Bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam dan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Itulah yang disebut dengan sahabat Nabi. Begitu. Maka semua orang yang pernah bertemu Nabi dalam keadaan Islam dan juga meninggal dunia dalam keadaan Islam, itu disebut dengan sahabat Nabi. Ridwanullahu alaihim ajma'in. Ada berapa jumlahnya? Kurang lebih ada 100.000. Maka di zaman Nabi, ada orang Islam tapi nggak pernah lihat Nabi. Siapa contohnya? Ada nggak? Orang Islam, Nabi hidup, dia hidup. Tapi dia nggak pernah ketemu Nabi. Siapa contohnya? Siapa namanya contohnya? Ada orang Yaman yang sangat berbakti pada ibunya. Bukan. Zubair bin Awam itu sahabat. Orang Yaman sangat berbakti sama ibunya, pengen ketemu Nabi Muhammad, nggak bisa. Kenapa? Karena ibunya udah tua renta, sakit-sakitan. Kan, Uzair Nabi. Yo, siapa? Siapa Naren? Lupa. Namanya adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni sahabat bukan? Bukan. Padahal sezaman dengan Nabi hidupnya. Kenapa bukan disebut sahabat? Karena nggak pernah ketemu Nabi. Baru sempat ke Madinah, Nabi sudah wafat. Nggak sempat ketemu Nabi. Pas ke Madinah, Nabi sudah wafat. Pengen ketemu Nabi nggak bisa. Tapi Umar bin Khattab ketemu sama Uwais. Kamu Uwais ya? Kok tahu nama saya? Doakan saya, kata Umar bin Khattab. Wih, kenapa kok ada sahabat luar biasa minta doa sama saya? Kok nggak kebalik deh, kata Uwais gitu kan. Ternyata Nabi pernah berpesan bahwa doanya Uwais itu pasti dikabulkan. Gara-gara apa? Berbakti pada ibunya, luar biasa. Gara-gara berbakti pada ibunya. Makanya nggak perlu jadi sahabat, doa kita bisa dikabulkan dengan luar biasa oleh Allah asal berbakti pada ibu. Jadi seluruh sahabat adalah siapa saja orang yang pernah berjumpa dengan Nabi walaupun sebentar, dan dia meninggal dalam keadaan Islam. Berjumpa dengan Nabi dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan Islam. Wa man tala. Wa dan man, siapa saja. Tala apa artinya tala? Tala, apa tala artinya? Membaca. Kalau membaca qoro'a. Bertilawah. Tilawah, ya tilawah apa artinya? Wal qamari idza talaha. Dan demi bulan yang membaca matahari? Bukan. Dan demi bulan yang mengikuti matahari. Peredarannya beriringan. Dari sudut pandang mata manusia, gantian kan? Berarti tala itu apa? Tala itu artinya mengikuti. Beriringan. Oh berarti tilawah artinya apa? Mengikuti tilawah itu. Mengikuti apa? Mengikuti apa yang dibaca. Dan membaca setelah menyelesaikannya. Maksudnya gimana? Bacanya nggak berhenti-berhenti.
Itulah yang disebut dengan tilawah. Kalau orang Indonesia bilangnya apa? Tadarusan. Baca nggak berhenti-berhenti, udah hatam, balik lagi, udah hatam, balik lagi, udah hatam, lagi. Itulah tilawah. Dan mengikuti apa yang dibaca. Dia baca, dia paham, dia ikuti apa yang dibaca. Itulah tilawah. Sebetulnya tilawah itu. Makna tilawah. Kalau cuma baca doang, nggak paham, nggak ngikutin, baca sebentar, habis itu selesai, itu namanya qiraah. Itu namanya qiraah. Jadi beda. Wa man tala kitab rabbina, dan siapa saja yang membaca lalu mengikuti kitab Tuhan kami. Maksudnya apa kitab rabbina di sini? Kitab Allah itu apa maksudnya apa? Al-Qur'an. Jadi siapa saja yang membaca dan mengikuti Al-Qur'an, maka Imam Ibnul Jazari di sini mendoakan keselamatan dan sholawat juga pada mereka. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Membacanya seperti apa? Mengikutinya seperti apa? Ala ma anzala. Membaca sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Jadi nggak baca sembarangan. Bacanya benar berarti. Semoga sholawat ini juga diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang membaca Al-Quran dengan benar dan mengikutinya. Itu bahasa kita begitu. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Kenapa Ustaz? Mesti membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran diturunkan. Karena Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbu ayyuqra'al Qur'an kama unzil. Allah itu cinta banget kalau Al-Quran ini dibaca sebagaimana ketika pertama kali diturunkan. Pertanyaannya, gimana Zat cara baca Al-Quran sebagaimana diturunkan? Gimana? Cara baca Al-Quran seperti Al-Quran pertama diturunkan, itu kayak gimana? Kayak gimana sih cara baca Al-Quran seperti Al-Quran diturunkan? Cara bacanya adalah, kalau kata Ibnu Jazari, bihusni sautin biluhunil arabi murattalan mujawwadan bil arabi. Dengan suara yang bagus, yang indah bacaannya. Kayak gimana bacaan yang bagus sama indah itu? Biluhunil arabi, dengan dialeknya orang-orang Arab. Murattalan, dengan penuh kekhusyuan. Mujawwadan, dengan tajwid. Bil arabi, dengan bahasa Arab yang paling fasih. Itulah Al-Quran yang pertama kali diturunkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Bait kedua, apakah ada yang tanyakan? Bait pertama, Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibuna. Bait kedua, wa alihi wa sahbihi wa man tala kitab rabbina ala ma anzala. Oh, lagamnya harus begitu? Enggak, bebas. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibuna. Boleh. Bebas ya, lagam. Wa alihi wa sahbihi wa man tala kitab rabbina ala ma anzala. Boleh. Yang namanya irama atau nada bebas. Ada yang tanyakan? Bait kedua, silakan. Masih jelas? Gak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Lanjut. Bait ketiga. Wa ba'du. Wa ba'du. Kenapa sih orang Arab kalau ngomong harus ada wa ba'du? Ada yang tahu nggak kenapa? Karena orang-orang Arab selalu membagi perkataan menjadi dua. Yang pertama pembukaan, yang kedua isi. Pembukaan itu apa isinya? Basmalah, hamdalah, salawat. Tuh, pembukaan. Basmalah, hamdalah, salawat. Dan ini sunnah. Membuka itu sunnah. Maka minimal kita bilang begini. Bismillahi walhamdulillahi wassalawatu ala rasulillah. Seminimal-minimalnya. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Itu seminimal-minimalnya pembukaan. Jadi kita kalau mau khutbah, mau kultum, nggak mau panjang-panjang, Bismillahi walhamdulillahi summa salatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Udah begitu. Enak kan?
Nggak usah panjang-panjang pembukaan. Apalagi kalau kultum, waktu cuma 7 menit, pembukaan 5 menit, habis. Ya, pembukaan nggak usah panjang-panjang, langsung selesai. Wa ba'd. Aslinya bukan wa ba'd sebetulnya. Aslinya adalah amma ba'd. Amma ba'd. Aslinya amma ba'd. Tapi boleh diringkas, boleh disingkat menjadi wa ba'd. Berarti Ustadz, kita kalau lagi ngomong, mau ceramah, mau nulis, setelah pembukaan harus ada amma ba'du. Menurut aturan bahasa Arab, iya. Tapi kalau bahasa Indonesia, nggak mesti. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian setelah itu, nggak mesti, bahasa Indonesia nggak mesti. Nggak mesti. Langsung juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau bilang amma ba'du, wa ba'd, silahkan. Artinya apa? Ya artinya setelah itu sebetulnya. Atau adapun setelah pembukaan tadi, begitu. Adapun setelah pembukaan tadi, itu artinya. Maka masuk ke dalam kalimat isi. Nah, baru isinya sekarang nih. Isi ceramahnya, isi pidatonya. Apa isinya? Maka Al-Imam Al-Jazari mengawali isi dengan mengatakan, fal insanu laisa yashrufu. Ingat, dalam bahasa Arab setelah amma ba'du, setelah wa ba'du harus ada fa. Harus ada fa. Tapi kayaknya di Jazariyah nggak ada, Ustaz. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah. Karena itu syair. Kalau syair boleh dihilangkan fa-nya. Tapi kalau bukan syair nggak boleh dihilangkan fa-nya. Di sini walaupun syair tetap ada fa-nya. Sempurna dari si bahasa. Fal insanu, maka yang namanya manusia itu, terjemahan. Maka yang namanya manusia itu laisa yashrufu. Enggak ada kemuliaannya manusia. Manusia itu enggak punya kemuliaan. Maka yang namanya manusia itu enggak mulia. Kenapa manusia enggak mulia? Karena innal insana lafi khusr. Rugi semuanya, enggak ada yang mulia. Hina semuanya manusia. Illa, kecuali. Pengen mulia? Gimana caranya manusia yang mulia? Kata Ibnu Al Jazari. Kata Ibnu Jazari apa? Manusia nggak ada yang mulia. Nggak punya kemuliaan manusia itu. Kecuali kalau dia punya apa? Bima yahfazuhu wa ya'rifu. Kecuali dengan ilmu dan hafalannya. Berarti semakin banyak ilmu dan hafalannya, semakin mulia. Semakin sedikit ilmu dan hafalannya, semakin hina. Nah, kita mau jadi orang yang mana? Tinggal dipilih. Mau jadi orang yang mulia atau mau jadi orang yang hina? Kapan kita menjadi mulia? Banyak ilmunya, kuat hafalannya. Kapan kita menjadi orang hina? Nggak ada ilmu, nggak ada hafalan. Hina. Hina. Apanya terus yang dihandelin? Ilmu nggak punya, hafalan nggak punya. Cuma memang jarang orang yang punya dua-duanya. Kadang hafalannya bagus, ilmunya pas-pasan. Sebaliknya, ilmunya bagus, hafalannya pas-pasan. Nggak apa-apa. Yang penting jangan nggak punya dua-duanya. Kalau kita nggak punya dua-duanya, ambil salah satunya. Antara ilmu ataupun hafalan. Silahkan dipilih. Kalau kita nggak sanggup dua-duanya, yang bagus, dua-duanya kita kejar. Hafalan kita kejar, Al-Qur'annya, hadisnya, matan-matannya. Kita kejar. Pemahaman terhadap Al-Qur'annya, ilmu terhadap hadisnya, ilmu terhadap matan-matannya, kita kejar. Tapi kalau nggak sanggup dua-duanya, pilih salah satu yang kita bisa ambil. Maka kita akan menjadi mulia. Kenapa, Ustaz? Manusia bisa menjadi mulia karena hafalan dan ilmunya. Lidzaka kana hamilul Qur'ani asyrafal ummati. Lidzaka, maka oleh karena itu, lidzaka maksudnya adalah walidzalik, oleh karena itu, kana hamilul Qur'ani, maka para penghafal Al-Quran itu, hamilul Quran adalah penghafal Al-Quran. Maka para penghafal Al-Quran itu asyraful ummati, adalah umat yang sangat mulia. Kenapa? Karena hafal Al-Quran. Kan tadi kemuliaan manusia tergantung hafalannya. Maka orang yang hafal Al-Quran, apalagi bukan cuma hafal doang,
hafal Al-Quran, bagus bacaannya, paham isi Al-Qurannya, asyraf, umat yang paling mulia. Ulil ihsan, yang memiliki banyak kebaikan. Maka orang yang paling mulia, kata Imam Ibnu Jazari, orang yang banyak kebaikannya, kata Ibnu Jazari, siapa? Hamilul Quran. Siapa hamilul Quran? Penghafal Al-Quran yang paham isi kandungan Al-Quran. Itulah hamilul Quran. Jadi hamilul Quran adalah orang yang hafal Al-Quran. Maksudnya hafal gimana, Ustaz? Hafal Al-Quran berapapun banyaknya. Mau hafalnya 30 juz atau baru juz 30, tetap disebut hamilul Quran kalau dia paham. Begitu. Kenapa kok hamilul Quran menjadi orang yang sangat mulia? Wa innahum finnasi ahlullahi. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka para ahlul Quran ini finnasi, di tengah-tengah manusia, ahlullah, adalah keluarga pilihannya Allah. Manusia banyak. Yang muslim setengahnya. Enggak sampai setengahnya ya. Manusia muslim, mukmin, di tengahnya ada lagi siapa mereka? Keluarganya Allah. Siapa mereka keluarganya Allah? Hamilul Quran. Wa inna rabbana bihim yubahi, dan Allah sangat membanggakan para ahlul Quran ini. Subhanallah. Jadi kalau kita pengen jadi mulia di hadapan Allah, kita ingin dibanggakan oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kedudukan yang sangat megah di akhirat nanti, jadilah hamilul Quran berapapun hafalan kita. Yang penting terus ngafal, terus memahami isi kandungannya, terus berusaha mengamalkannya. Begitu. Wa innahum finnasi ahlullahi, sesungguhnya mereka itu di manusia atau di tengah-tengah manusia adalah keluarganya Allah. Wa inna rabbana bihim yubahi, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuji-muji mereka. Maka Jazari mengatakan, falyahrisis sa'idu fi tahsilihi. Afwan, atas nama Ustadz Fathan. Afwan, baik. Afwan ya. Falyahris, maka bersungguh-sungguhlah. As-sa'id, apa di sini as-sa'id? Maksudnya adalah orang-orang yang berbahagia, saudaraku yang berbahagia gitu. Wahai saudaraku yang berbahagia, yuk serius, kata Imam Ibnu Jazari. Serius buat apa? Fi tahsili, serius untuk mendapatkan gelar hamilul Quran. Jangan main-main, masih pada muda-muda. Makin tua makin susah ngafal Quran itu. Masih belasan tahun, masih nempelnya kuat. Maka serius jadi penghafal Al-Quran. Serius jadi ahlullah. Serius jadi orang-orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang memahami kandungan Al-Quran, bukan cuma hafal doang, tapi memahami kandungannya. Ya, itulah ahlullah. Falyahrisis sa'idu fi tahsilihi wala yamulla qattu min tartilihi. Dan jangan sampai engkau bosan, engkau lalai untuk mentartilkan Al-Quran. Kenapa tidak bosan untuk mentartilkan Al-Quran? Karena nanti di akhirat ada namanya halqah Al-Quran. Di surga ada halqah Al-Quran? Ada. Masalahnya pendaftaran terbatas. Seat terbatas. Kuota terbatas. Siapa yang boleh daftar di halaqah Al-Quran di surga? Ada syaratnya. Apa syaratnya? Perhatikan hadisnya. Qila li ahlil Quran, maka akan dikatakan kepada para ahlul Quran, orang-orang yang sudah daftar. Ciri orang yang daftar, yang diterima daftarnya. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Cirinya itu. Apa cirinya? Nanti malaikat ngomong, baca Al-Quran, nanti setiap kali kamu baca satu ayat, level kamu naik. Aura kamu nambah. Bahasa Gena Alfa ya gitu ya. Aura kamu nambah. Setiap baca satu ayat, auranya nambah satu. Baca satu ayat, auranya nambah satu. Berarti kalau baca 6.236 ayat, berarti 60.000 aura. 60.000 aura, berarti kan banyak. Maka para ulama mengatakan, berarti di sini
bacanya pakai hafalan. Kenapa pakai hafalan? Karena kalau baca mushaf semuanya 60.000. Berarti cuma baca pakai hafalan. Yang hafalnya Al-Fatihah doang, auranya berarti 7. Ditambah Anas ya lumayan ya, nambah auranya. Tambah Al-Falaq, nambah auranya. Udah mentok nih, udah gak ada hafalan lagi. Berarti auranya segitu. Oh, auranya 100. Nggak apa-apa, daripada nggak ada. Kan? Tapi ada yang terus baca, auranya nambah, sampai 6.236. 6.000 aura. Kalau 10 qiraat jadi 60.000 aura. Luar biasa ya kan? Tapi catatan terakhirnya. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Dan bacalah Al-Qur'annya dengan tartil sebagaimana kalian mentartilkannya di dunia. Jadi cirinya orang yang diterima di halaqah Al-Quran di akhirat itu baca di dunianya tartil. Maka kata Ibnu Jazari apa di sini? Wala yamulla qattu. Dan jangan pernah merasa bosan. Jangan pernah merasa malas. Jangan pernah merasa lelah. Untuk apa? Untuk mentartilkan Al-Quran. Karena kalau antum malas-malasan tartil Al-Quran di dunia, nggak akan diterima nanti di halaqah Quran di akhirat. Begitu kurang lebih. Berarti nggak bisa jadi ahlul Quran. Berarti bukan yang bacanya ngebut kalau gitu. Bukan yang kalau baca nggak kedengeran. Saya kan bahas di Facebook. Katanya penghafal Al-Quran terbaik se-Indonesia katanya. Bacanya apa itu? Saya nggak tahu itu baca apa. Ya. Beneran apa enggak? Wallahu a'lam. Begitu. Nggak begitu berarti bacanya baca yang benar, yang tartil. Seperti itu. Jadi kalau kita pengen jadi hamilul Quran yang ahlullah, keluarganya Allah, maka berarti yuk hafalin Al-Quran. Berapapun banyaknya hafalan Al-Quran kita, nggak apa-apa. Hafalin aja terus. Supaya aura kita naik. Dan jangan lupa, tartilkan Al-Qurannya di dunia. Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Warattalnahu tartila. Dan bacalah, bukan bacalah sebenarnya, dan tartilkanlah Al-Quran setartil-tartilnya, kata Allah. Dan tartilkanlah Al-Quran setartil-tartilnya. Jadi jangan malas-malasan. Waduh Ustaz, kayaknya ribut banget sih baca Al-Quran tartil. Bibir sampai metat-metot gitu kan. Fathah dibuka, kelebihan. Ditutup dikit, kurang. Gimana caranya? Ya butuh latihan. Butuh latihan. Nggak bisa kalau tanpa latihan. Begitu. Wal yajtahid fihi. Makanya kata Ibnu Jazari apa? Serius, sungguh-sungguh dalam mentartilkannya. Wal yajtahid, berijtihad, berjihad. Kerahkan seluruh tenaga dalam mentartilkannya, fihi di dalamnya, dalam mentartilkannya. Wa fi tashihihi, dan dalam memperbaiki bacaannya, dalam mempelajarinya, dalam belajar tahsinnya. Harus serius, kalau nggak serius gimana? Bisa nggak? Nggak bisa, harus serius. Harus serius. Kalau ingin menjadi hamilul Quran, ahlullah. Harus serius. Alalladzi nuqila min sahihihi. Dan belajarnya, bertahsinnya harus benar-benar mengambil dari periwayatan yang sahih. Jangan asal belajar. Kata Imam Ibnu Jazari begitu. Alalladzi nuqila min sahihihi. Yaitu sebagaimana atau diambil menurut ya, apa yang diambil dari orang-orang atau dari riwayat-riwayat yang sahih. Bukan riwayat-riwayat yang gak jelas dari mana asal usulnya. Begitu. Ini adalah pembukaan dari Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Pembukaannya banyak nasihat. Makanya saya santumkan di sini. Nasihat-nasihat penting sekali ini. Hafalin. Seenggaknya kalaupun gak hafal, amalkan. Itu lebih penting sebenarnya. Tapi ingat, apa kata Ibnu Jazari? Kata Ibnu Jazari tadi apa? Fal insan wa ba'du fal insanu laisa yashrufu illa bima yahfadhuhu wa ya'rifu. Jadi kalau misalnya antum kurang udah mah enggak paham, enggak hafal, ya kurang mulia berarti ya. Minimal enggak hafal paham. Minimal enggak paham, hafal. Pilih salah satunya. Baik. Saya bacakan dari awal sampai bait ke-7. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyyil mustafa habibuna wa alihi wa sahbihi wa man tala kitab rabbina ala ma anzala.
Wa ba'du fal insanu laysa yashrufu illa bima yahfazuhu wa ya'rifu. Lidzaka kana hamilul Qur'ani asyraful ummati ulil ihsani. Wa innahum fin nasi ahlullahi wa inna rabbana bihim yubahi. Falyahrisis sa'idu fi tahsilihi wa la yamulla qattu min tartilihi wal yajtahid fihi wa fi tashihihi 'ala alladhi nuqila min sahihihi. Selesai 7 bait. Walhamdulillahirabbil alamin. 20 bait lagi. Silakan. Itu tadi di bait yang ke-6 itu oh itu salah itu. Falyahrisi harusnya. Falyahri bukan falyahi. Oh, saya baru sadar. Saya bacanya betul tadi ya. Falyah ya. Falyahrisis sa'idi. Tulisannya keliru. Saya typo ngetiknya. Karena aslinya nggak pakai harokat. Ini harokatnya asli dari saya. Typo. Berarti nanti saya ubah. Falyahrisis sa'idu. Haknya sukun. Roknya kasrah. Itu yang tepat. Nanti saya ubah, saya kirim yang barunya insya Allah. Antum ubah aja sendiri ya. Bisa insya Allah ya. Falyahrisis sa'idu fi tahsilihi. Ada yang keliru lagi nggak? Wala yamullaqattu min tartilihi. Walijtahid fihi wa fi tashihihi ala alladhi nuqila min sahihi. Nanti kalau ada kekeliruan lagi insyaallah kita koreksi bersama. Saya ubah nih. Falyahrisi. Falyahrisis sa'idu. Ihris itu apa artinya? Bersungguh-sungguh. Ihris. Wahris ala sukuni fi ja'alna. Sama maknanya. Falyahris dengan wahris maknanya sama. Wahris ala sukuni fi ja'alna. Maknanya sama dengan falyahris. Bedanya kalau ini fi'il madi ditambah lam, kalau itu langsung pakai fi'il amr. Baik, ada yang tanyakan kembali, dipersilakan. Konsep terkait tadi tentang keutamaan hamilul Quran tadi itu dengan hadis yang tadi itu hanya yang menghafal saja, Ustaz. Kalau dilihat dari hadisnya hanya yang menghafal, cuma di sini berapapun hafalannya, Ustaz. Antum pasti punya hafalan kan? Al-Fatihah minimal kan? Nah, gitu misalnya. Tapi begini, kalau kita pengen naik levelnya, kalau kata bahasa Gen Alpha, kalau pengen nambah auranya gitu, ya hafalannya perbanyak. Begitu, Ustaz. Tapi berapapun hafalannya, kita bisa tetap terhitung sebagai ahlullah. Ahlul Quran, hamilul Quran, selama kita memahami dan mengamalkan. Begitu, Ustaz. Jadi yang utama memang membaca dengan benar, memahaminya, mengamalkannya. Itu udah jadi ahlul Quran tuh. Kalau kita pengen levelnya naik, ahlul Quran yang plus, maka berarti ditambah dengan hafalan. Terus gimana, Ustaz? Ada orang yang hafalannya kuat banget, 30 juz, sampai dibolak-balik begitu. Tapi nggak pernah paham isi kandungan Al-Quran. Kalaupun paham nggak pernah diamalkan, mereka ahlul Quran bukan. Kata para ulama mengatakan mereka bukan ahlul Quran. Walaupun menghafalkan Al-Quran, kalau nggak pernah mengamalkan isi kandungan Al-Quran, bukan ahlul Quran. Kenapa? Karena orang kafir pun ada yang hafal Al-Quran. Siapa contohnya? Senouk Huronye. Orang kafir. Orang Belanda dikirim ke pesantren. Orang Belanda dikirim ke pesantren, ngafalin Quran. Bikin buku, bikin kitab usul fikih. Tugasnya buat apa? Ngancurin Islam. Hafal Quran dia. Ahlul Quran bukan? Bukan boro-boro Ahlul Quran. Dia ngafal Al-Quran untuk menyesatkan kaum muslimin. Maka kalau ada orang Islam punya hafalan doang tapi nggak pernah ngamalin Al-Quran, kata para ulama, sama. Kamathalil himari yahmilu asfar. Kamathalil himari yahmilu asfar. Kamathalil himari yahmilu asfar. Apa maksudnya? Mereka punya hafalan tapi seperti keledai, nggak paham apa yang dibawanya. Begitu. Kan hamil tuh. Si keledai itu yahmil kan, sama-sama yahmil. Yang satu yahmil hafalan, yang satu yahmil kitab. Begitu. Jadi yang penting itu adalah paham, bacanya benar, yang pertama. Tingkat paling rendah apa? Bacanya benar. Tingkat berikutnya, paham. Tingkat berikutnya, amal. Plus-plus-plusnya, hafalan.
Tapi jangan kemudian, oh kalau begitu hafalan saya dicukupin. Enggak, jangan merasa cukup. Jangan pernah menjadi generasi minimalis. Harus jadi generasi maksimalis. Jangan, saya kan udah punya hafalan Ustaz, Al-Fatihah sama juz 30. Kayaknya cukup. Jangan merasa cukup. Karena nanti di akhirat itu banyak orang menyesal. Kayaknya ibadah saya kurang banyak, hafalan saya kurang banyak. Maka perbanyaklah hafalan, terus memahami Al-Quran, terus berusaha mengamalkannya. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu, Ustaz. Izin Ustaz, Baik. Izin, Silakan. Ustaz. Boleh silakan. levelnya level apa nih Ustaz? Tingkat di surga atau apa Ustaz? Maksud Ustaz tadi Wallahu Ustaz, a'lam level. bishawab ya. Nabi nggak ngejelasin. Yang pasti Nabi mengatakan wartaqi wa manzi apa? Apa lanjutan hadisnya? Wartaqi waratil kama kuntum taratil fid dunya fa inna manzilataka fi akhiri ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya kedudukan kalian nanti di akhirat itu sesuai dengan ayat yang paling terakhir kalian berhenti baca. Kedudukan apa sih nih? Level apa di sini? Wallahu alam. Apakah surganya jadi naik level? Ya Allah alam. Yang pasti di sini disebutkan manzil, kedudukan. Ya. Berarti derajat, entah itu pangkat. Nah itu kita nggak bisa gambarin di surga kayak gimana. Ya kalau mungkin di dunia bisa jadi mungkin ya ada pangkat ya. Dia sersan, letnan, kolonel gitu. Wallahu alam. Nggak ngerti. Kita nggak tahu karena memang nggak ada penjelasan lebih detail karena itu hal yang gaib. Yang pasti nanti berarti di akhirat itu orang di surga bertingkat-tingkat. Kebahagiaannya, tanah yang dimilikinya, bidadarinya, istananya bertingkat-tingkat tergantung levelnya masing-masing. Begitu. Detailnya kayak gimana? Wallahu a'lam. Seperti itu. Kalau pengen gimana? Silakan. Mendengar begini, Pak. Gimana? Tingkatan di surga itu sama seperti ayat di dalam Al-Quran. Apakah itu benar, Ustaz? Maksudnya? Tingkatan di surga sama seperti Tingkatan ayat? di surga itu, tingkatan di surga itu sama seperti banyaknya ayat Al-Quran. Bisa jadi. Khusus bagi ahlul Quran tadi. Ya. Leveling bagi para ahlul Quran berarti jumlahnya sama dengan ayat Al-Qur'annya. Yang hafal 623 ayat itulah level tertingginya dia, begitu. Bisa jadi. Tapi kita nggak bisa memastikan ya. Ini perkara gaib. Yang pasti orang yang hafalannya lebih banyak itu dari jadi ahlul Quran tadi dikumpulin nih. Ahlul Quran dikumpulin semuanya, yang hafalannya paling banyak itulah yang levelnya lebih tinggi. Yang hafalannya dikit-dikit ya levelnya level rendah. Kayak gimana? Ya nggak bisa ini hal yang gaib ya. Nggak bisa kita pastikan. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Demikian. Satu lagi Ustaz, Boleh, saya silakan. lupa apa namanya matan syair ini makai apa namanya ilmu arutnya, aduh. Rojaz, Bahar Rojaz. Baharnya Bahar Rojaz. Dari awal sampai akhir Rojaz. Saya pilih semua matan yang Rojaz supaya nggak campur-campur. Saya pilih semuanya yang Rojaz. Begitu. Syukran, makasih. Afwan. Ustadz, ujung setiap bait matan ini harus dibaca. Jadi yang namanya arud atau syair dalam bahasa Arab, cara bacanya beda dengan cara baca buku biasa. Apakah harus wakaf atau harus dibaca? Tergantung. Tergantung susunannya, baharnya tadi. Maka di sini misalnya yang diwakafkan. Nah, yang diwakafkan misalnya di sini, yang nomor 8. Ini harus wakaf. Inna mabadi kulli fannin ashrah al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah. Enggak boleh dia dibaca harokat. Kenapa? Karena kalau dibaca harokat rusak nanti iramanya. Jadi yang namanya syair harus sesuai irama. Enggak boleh kita ngarang sendiri. Ini mah pengen diwakafin, ini pengen diharokat. Enggak bisa. Enggak bisa. Makanya saya di sini langsung dikasih harokat sampai akhir. Berarti kalau dikasih harokat sampai akhir harus dibaca akhirnya. Begitu. Terus itu apa fungsinya? Ada waw kecil, ada ya kecil, itu fungsinya karena nggak bisa dibaca satu harokat. Misalnya begini, wa ba'du fal insanu laisa yashrufu, nggak bisa, yashrufu, pasti otomatis panjang, nggak bisa satu harokat. Ya, illa bima yahfazuhu wa ya'rifu, begitu. Jadi semua yang ditulis harokatnya di akhir dibaca, termasuk yang ini, yang 12. La siyama fatihatal ayati atau fatihatul ayati boleh dibaca dengan dua cara. La siyama fatihatal ayati falahnu fiha yubtilu sholata.
Nggak bisa yubtilus shalah. Begitu. Nggak bisa. Ya harus mengikuti ketentuan irama syair yang disebut dengan bahar. Jadi bahar itu adalah irama syair. Iramanya apa saja? Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Alhamdulillahi wasal la rabbuna alan nabiyil mustafa habibuna. Gitu. Iramanya nggak boleh berubah dari awal sampai akhir. Kalaupun ada perubahan yang sudah diatur, ada aturannya. Begitu, Allahu a'lam bissawab. Afwan. Khair, apabila demikian kita istirahat terlebih dahulu, nanti akan kita lanjutkan insyaallah. Istirahat 30 menit cukup ya. Yang belum duha silahkan duha, yang mau ke hammam, kamar mandi silahkan kamar mandi. Barakallahu fikum, fa'ul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.